Ya, masih signifikan di area-area seperti itu. Endorsement itu menurut Pak Mas Surokim sangat berpengaruh di wilayah suburban ya, sama rural gitu ya. Dimana patronnya masih kuat terhadap tokoh elit, nah di situ dia powerful. Iya. Oke, saya mau geser ke yang tidak dapat endorse nih. Dari Mas Abdul Aziz, monggo Mas, mic-nya Mas. Mas, kalau menurut panjenengan, apakah endorsement dari tokoh, konteksnya aja Pak Jokowi dengan kata titip sama Pak Prabowo yang menyatakan kalau bisa mohon dukungan, itu berpengaruh pada posisi Bu Risma dan Gus Han nggak Mas? Ya, saya ingin sampaikan bahwa dari waktu ke waktu kita terus berupaya untuk menyehatkan demokrasi. Artinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ya. Begitu. Di situ tidak disebutkan diksi penguasa begitu ya. Ya. Karena penguasa itu idealnya adalah menyangga republik. Nah tentu endos itu akan berpengaruh. Sejatinya endos itu tidak perlu terjadi. Walaupun partai politiknya, rumah politiknya itu sama. Sejatinya itu tidak perlu terjadi. Biarkanlah pertarungan itu secara alami dan bebas. Ya. Kan begitu. Karena ini kemudian diendos oleh seorang penguasa, apalagi presiden dan mantan presiden yang baru 1 bulan misalnya meninggalkan istana, itu tentu memiliki dampak yang sangat signifikan. Itu tidak dipungkiri, itu udah pasti Mas itu. Makanya harapan kita sesungguhnya bagaimana perhelatan pilkada itu dijalankan itu dengan alami, pertarungannya bebas. Pada dasarnya kami appreciate apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto awal-awal. Jadi awal-awal ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan qaul qadim, pernyataan terdahulu yang kemudian mengindikasikan bahwa sudahlah silakan pilkada berjalan. Pasar bebas ya, aja. Pasar bebas. Artinya pertarungan itu bebas. Itulah negarawan sungguh. Ya. Tapi kemudian itu kemudian dibatalkan dengan pernyataan terbaru yang disebut dengan qaul jadid, gitu kan? pendapat terbaru. Yang kemudian kami mohon, kami titip, dan seterusnya. Inilah sesungguhnya kerikil tajam yang potensial mengganggu sehatnya demokrasi. Gitu ya, Pak. Pak Aziz, kalau kita lihat 32 ini menurut saya jos loh, ya kan? Dibandingkan dengan hasil survei ini di luar ekspektasi atau di luar prediksi kita bersama, betul nggak menurut? Ya, Mas Aziz, kalau kita menyimak ya dari masa ke masa perhelatan PDI Perjuangan begitu, antara yang head to head misalnya kita sudah melewati itu. Kalau head to head barangkali hampir-hampir sama barangkali karena head to head ya itu angkanya tembus di 3 digit begitu. Tetapi kalau yang tidak head to head artinya lebih dari 2, ini angka yang luar biasa diperoleh oleh Risma Gusar. Nah, saya melihat memang yang paling dominan itu adalah satu, ketokohan seorang Risma yang tidak ada keraguan di dalamnya. 2, periode memimpin kota Surabaya, kota pahlawan, itu berbagai prestasi ditoreh dan itu tidak prestasi di dalam negeri, tetapi luar negeri begitu ya. 1 di antara 50 pemimpin terbaik dunia, kayak gitu ya. Wali kota terbaik ketiga dunia, perempuan menginspirasi, 12 kali bicara di markasnya Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, dan dikatakan sebagai manusia langka dari Indonesia. Inilah yang kemudian timbul 32,99. Tapi kita tunggulah, kita hormati quick count ya kan. Kita ada yang namanya real count, kemudian ada yang kemudian kita cermati betul bagaimana penghitungan manual itu gitu kan. Nah kejutan itu Mas, itu terkadang juga muncul belakangan. Terkadang ya. Dan harus diakui Bu Risma kalah stat jauh kan. Memang dari sisi status sesungguhnya Ibu Risma ini waktunya itu lebih dulu Khofifah ya dengan Mas Emil itu belakangan. Nah belakangan saja mampu meraup 32,94%, itu jelas di luar ekspektasi. Quick count ya. Iya dong, quick count. Belum real count ini. Belum real count. Jadi masih ada harapan lah ya. Yes. Saya sekarang ke Mas Hendy nih. Mas Hendy yang dapat angin buritan lah istilahnya. Di kita ini Bu Khofifah sama Mas Emil itu selain dia adalah incumbent, dia dapat angin buritan, dia menang stat,
lalu kemudian juga di endorse. Ya. Partai pendukungnya banyak dengan perolehan 58%. Sementara Mas, ini sudah puas belum atau sebenarnya ini pencapaian yang biasa-biasa saja atau sudah ini luar biasa 58 ini Mas? Iya, artinya Mas Hendy. kalau melihat angka quick count ada 58%, ini sebenarnya agak sedikit berbeda dengan hasil survei elektabilitas sebelumnya, di mana rata-rata hasil dari baik Bukoviva maupun Mas Emil ini di atas 60%, antara 62 sampai 68%. Jadi kami justru salut dan mengapresiasi dari pasangan paslon lain, putra-putri terbaik Jawa Timur ini, baik Mbak Lulu, Mas Lukman, Bu Risma, Gus Hans, ini luar biasa gitu ya. Karena selama ini survei yang beredar selalu di angka di atas 60%. Ya. Nah, sehingga di angka 58% ini jujur memang cukup mengejutkan. Ya. Tapi di samping itu memang melihat apa yang sudah dijalankan oleh Bukoviva dan Mas Emil, selama ini juga dengan prestasi-prestasinya ada 78 lebih penghargaan yang telah diraih selama periode kemarin, itu menandakan dan menunjukkan kepercayaan baik dari partai-partai pendukung koalisi maupun dari Pak Prabowo maupun Pak Jokowi bahwa mempercayakan untuk keberlangsungan program-program yang selaras dengan pemerintah pusat ini memang harus diwujudkan. Salah satunya adalah adanya program yang diusung oleh Ibu sebagai visi Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara. Tidak bisa dipungkiri, ini adalah bagian dari penghubung Jawa dan IKN. Dan tidak hanya itu, penghubung antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, sehingga harapannya gerbang baru Nusantara ini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur, baik sebagai pusat lumbung pangan nasional, pusat industri manufacturing, pusat inovasi digital, dan harapannya ini bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Mas Hendy, Oke. kalau boleh ditanya gitu, seberapa besar sih pengaruh dari endorse dari Pak Jokowi sama Pak Prabowo kepada Bukoviva dan Mas Emil ini? Iya. Menurut Mas Hendy, Mas? Sebenarnya dari kami setiap kali berdiskusi dengan Mas Emil, dengan Bukoviva, beliau-beliau justru sebenarnya mungkin endorsement tersebut dirasakan dan didapatkan di awal pada saat masa pendaftaran. Namun seiring berjalannya waktu, jika dibandingkan dengan kandidat-kandidat di provinsi lain, relatif Bukoviva dan Mas Emil ini berjalan tanpa dukungan secara linear gitu, yang diwujudkan dalam bentuk surat tertulis atau video atau pertemuan begitu ya, karena memang dari situ benar pasar bebas ini yang lebih diinginkan gitu kan, termaksud pada saat hari ini kita sudah melaksanakan pencoblosan begitu ya, dan itu benar-benar wujud nyata dari rasa peduli masyarakat Jawa Timur bahwa mereka menginginkan pemimpin yang dilanjutkan kembali. Iya, terima kasih Mas. Sekarang Pak Surokim nih sebagai pengamat ini. Pak Surokim, jadi mau tidak mau diakui atau tidak diakui, suka atau tidak suka, di balik pilkada ini ada sejumlah isu atau boleh disebutkan keberatan atau disebutkan apapun mengenai keterlibatan aparat di dalam proses pilkada ini. Jadi ada keberpihakan lah di situ. Ini yang selalu digaungkan sehingga kemudian ada macam-macam Mas istilahnya, ada parcok katanya, partai coklat, ada parpol, partai polisi. Kalau Mas Surohim melihatnya gimana sih ini muncul fenomena ini, muncul isu ini gimana menurut Mas Surohim? Ya, orang kampus sering menyebut itu sebagai hantu ya. Maksudnya itu secara real itu tidak terlihat gitu. Iya. Tapi orang takut kan gitu. Iya. Jadi ya mungkin diibaratkan seperti itu aja, tapi memang regulasi mengatur netralitas tentang hal itu, baik aparat sipil maupun militer dalam pilkada. Bahwa pemihakan tiap orang biasanya ada. Tapi yang paling penting itu kan tidak vulgar, dan tidak menerjang aturan-aturan yang sudah ada. Tentu hal-hal seperti itu ya kita semua masyarakat harus melakukan pengawasan lebih intens lagi, karena kian besar partisipasi masyarakat dalam pengawasan, biasanya hal-hal seperti itu tereduksi. Kalau tanpa pengawasan yang mapan, biasanya agak sulit begitu-begitu itu bermain. Makanya biasanya tidak di wilayah urban ya, biasanya di wilayah perkotaan sangat sulit hal-hal seperti itu bisa dikondisikan. Tapi ya kalau di wilayah rural area begitu masih mungkin. Tapi Jawa Timur ini karena menjadi
barometer dari wilayah Ya. politik nasional yang selalu punya atensi, perhatian, tentu tidak akan, menurut pendapat saya Ya. tidak akan vulgar. Tidak Hal-hal akan seperti vulgar itu. ya. Ya, tidak akan vulgar. Gak nyolok-nyolok amat lah kira-kira gitu kan. Bahwa Tidak akan amatnya vulgar. ada tapi gak nyolok gitu kan gitu ya Mas. Dan tentu itu yang bisa merasakan ya biasanya ya partai politik. Karena memang hal-hal seperti itu kan biasanya operasi-operasi di belakang layar kan. Bisa kasat mata, kalau kasat mata kena semprit ya oleh Bawaslu ataupun lembaga pengawas yang lainnya. Tapi kita patut bersyukur menurut saya karena sejauh ini memang Jawa Timur termasuk yang paling dalam tanda kutip sopan untuk urusan itu. Sopan Pak. ya. Oke ya. Termasuk tidak apa ya, tidak ya dalam bahasanya orang Surabaya gak gilani gitu. Ya, iya. Masih ada sopan santunnya dan tentu kita appreciate terhadap hal itu dan tentu ya saya selalu menekankan bahwa memang di mana-mana kontestasi selalu ada pemenangnya, tapi kalau dilihat dari quick count-nya Kompas ini Sama carta politika ini Mas bawah Ya. mirip. kayaknya Mirip. semua menang ini ya. Iya. Mbak Lulu biasanya yang 2,53%, sekarang 8,6. Bukov memang di kisaran itu ya antara Ya. 58. Bu Risma 60. nih yang Bu Risma juga tajam ya dari Ya, tajam. 20-an ya sekarang 32. Ya sudahlah, sambil kita walaupun ini kalau dari angka psikologis 82 itu biasanya sudah relatif stabil Mas. Ya, iya. Kalau sudah tidak berhendak mendahului suara masuk, ya, ya. sudahlah kita ucapkan selamat untuk ketiga-tiganya. Saya mau ke Pak Abdul Aziz ini. Pak Abdul Aziz. Tadi pertanyaannya mirip. Apakah di tim sampean ini panjenengan ini merasakan Mas ada sesuatu yang tidak netral dari ASN, dari polisi, aparat penegak hukum yang lain dan sebagainya sepanjang panjenengan keliling-keliling Jatim ini bersama tim nih. Ya Mas Febi, jadi angka 33 ya versi Carta Politika ataupun versi Kompas di 32 32,9 itu ya 33 juga. ya kan, itu sesungguhnya dalam kurun 2 sampai 3 pekan itu kami sudah tahu itu. Oh gitu ya. Angka ini sudah tahu. Mantap nih. Ya, karena kita memiliki pembacaan politik yang memang kita tajamkan, itu satu hal. Kemudian yang kedua, angka ini merosot dari apa yang memang kita targetkan. Per pekan itu kan naik di 3 sampai 5% ya. 3 sampai 5%. Itu betul-betul kita hitung. Karena kalau bicara sejak awal itu trennya Khofifah itu turun. Itu harus diakui, trennya turun. Trennya Mbak Lulu itu stuck. Ya kan, di 2,8, 2,6, 2,9 dan seterusnya begitu. Saya jujur melihat angka hari ini Mbak Lulu luar biasa di angka 8,52 atau 8,27 begitu kan. Nah, kita appreciate itu. Nah, tetapi ketika 2 sampai 3 pekan itu kemudian kami merasakan ada banyak peristiwa itu terjadi. Ya. Yang kemudian kalau ditanya begitu ada ndak wujudnya? Itu sulit ditanya wujudnya. Sulit dicari nih, ini wujud. Kalau tadi Mas Rocky menerangkan ada sejenis operasi, yes, itu kita rasakan. Ya, kita rasakan. Misalnya kita tanya nih, orang-orang yang appreciate, orang-orang yang kemudian mencintai Bu Risma, dengan sukarela kemudian akan mensupport misalnya ya, salah satu alat peraga kampanye. Kemudian ini di stop oleh seseorang, ya di stop agar kemudian tidak dibantu misalnya begitu ya. Nah itu kita rasakan hal-hal. Tapi ada itu ya terjadi. Oh ada itu ya? ada terjadi. Itu menjadi bahan diskusi kami di internal. Tetapi itu karena sesuatu yang tidak tampak. Itu tentu kita juga tidak punya kualifikasi, kita tidak punya hak otoritatif untuk bicara dengan penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu, terutama di Bawaslu itu catatan pertama itu, ya kan? Catatan pertama itu. Catatan yang kedua, saya berangkat dari Kota Malang tadi, itu banyak terima data yang real di lokasi begitu. Satu titik itu ada yang menarik. Satu titik itu di Madura satu TPS itu nomor 1, nomor 3 suaranya 0. Oh no. Oke. Yes. Suaranya 0. Saya sudah Maka bersama pertanyaan dengan logiknya adalah Pak ada Lutfi. ilmu politik yang bisa Beliau menjangkau hari ini bahwa di di satu Pilkada TPS Jawa
potensial nolnya itu pertama. Unggul Yang kedua, yang lebih menarik adalah suara di 02 setidaknya quick count itu full 100%. Gimana Pak tanggapannya dengan Oke. Jadi 0103 itu nol, kemudian di 02 aspirasi masyarakat yang perlu kita apresiasi. Artinya itulah hasil-hasil kita berkomunikasi, berkolaborasi selama saya mengikuti tahapan pemilu. Saya ketemu dengan seluruh lapisan masyarakat, dari petani, nelayan, semuanya saya ketemu, sehingga akhirnya kita dapatkanlah recall. Tapi yang paling pokok nanti realcon ya, karena recall itu secara yuridis formal yang akan ditentukan oleh KPU setelah tahapan selesai. Sabar mawon. Tapi Pak Lutfi ngomong-ngomong quick count, karena ini patokannya kita baru quick count ya. Ini kan hasilnya lumayan mengejutkan nih, karena kemarin dari beberapa survei ini ketat. Hari ini kita lihat quick count hampir 20% nih bedanya. Menurut Pak Lutfi kuncinya apa? Kuncinya kerja tim ya. Tim dari mulai parpol, konsolidasi, kerja-kerja politik, kemudian relawan, simbol relawan, ada simbol relawan yang tetap, ada simbol relawan dengan sayap parpol, dan yang lebih utama adalah hati nurani masyarakat. Dia bisa melihat dan terkait dengan pimpinannya itu kayak apa yang diinginkan. Hati nurani masyarakat yang menentukan, bukan kita. Satu lagi Pak, terakhir. Jadi di Jateng ini Pak Lutfi ini ada jargon yang lumayan dikenal ya, akhirnya ngopeni, ngelakoni. Itu bagaimana nanti menerapkan itu di 5 tahun masa kepemimpinan Bapak kalau nanti benar-benar ditetapkan? Ngopeni itu bentuk-bentuk pelayanan yang prima. Jadi pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan kita mendengar. Sedangkan ngelakoni itu adalah penyelesaian masalah. Jadi dia seorang pemimpin itu harus tahu permasalahan dan bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Terima kasih Pak Lutfi sekali lagi. Selamat. Baik, rekan-rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera. Hari ini di posko kami telah hadiri oleh seluruh Ketua DPP Partai yang telah hadir langsung kami, Pak Daryono, ada ya, dari PAN, dari 15 parpol, masuk PKB dan sukses juga hadir dari Pak Bibit, kemudian Pak Bekti, serta rekan-rekan sekalian, termasuk organ-organ relawan di samping parpol. Pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan nonton bareng. Jadi nonton bareng proses quick count yang akan kita laksanakan. Tentu ini akan memberikan suatu nuansa kebersamaan kita yang telah tahapan pemilu kita lakukan. Di mana tahapan pemilu kita dari mulai kami pendaftaran dengan negosiasi, kemudian verifikasi, penetapan calon, kemudian proses kampanye, masa tenang, dan hari ini adalah tahapan pemilu inti, yaitu mulai dari pungut dan hitung. Sehingga momen ini, kebersamaan inilah yang kami rasakan, yang tentu hasilnya nanti akan kita lihat pada saat terjadi recall yang dilakukan oleh KPU. Mungkin itu malam ini ada hal yang perlu disampaikan dari teman-teman, silakan. Ya. Pakai mic. Malam Pak, izin Pak, Intan Pak dari Kumparan Pak. Pak, ini kan dari beberapa hasil quick count Pak, Pak Lutfi kan unggul dari Pak Andika Pak. Tanggapannya seperti apa Pak? Yang pertama tentu saya bersyukur ya, itu adalah bentuk kepercayaan masyarakat kepada kita. Ini bentuk kepercayaan harus kita jawab bahwa ini harapan yang dibebankan kami dengan negosiasi di pundak kami, aspirasi dari masyarakat, hasil kami bertemu, melihat di seluruh lapisan masyarakat di 3 kabupaten selama kami proses tahapan pemilu yang kemarin. Intinya itu, ya. Mungkin yang lain, monggo. Ya. Selamat malam, Pak Lutfi, Gus Yasin. Saya Angga dari Detikom Pak. Saya mau mengucapkan selamat untuk Pak dan Gus Yasin karena di quick count ini
masa kampanye Bapak bilang dapat dukungan sama Pak Prabowo. Nah ini hasil quick count udah muncul, dapat selamat nggak sih Pak dari Pak Jokowi sama Pak Prabowo Pak? Artinya beliau-beliau adalah pimpinan bangsa. Bangsa Indonesia mempunyai kebanggaan yang sangat luar biasa sekali, di mana Presiden kita ketujuh Bapak Joko Widodo telah memberikan suri toladan di akhir jabatan beliau dengan memberikan dukungan kepada kami. Tentu ini merupakan spirit dalam rangka menteladani beliau dalam rangka memimpin di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Pak Prabowo juga sama, beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan sebagai kepala parpol. Pada saat saya daftar Gerindra pertama, artinya beliau adalah pimpinan parpol yang telah memberikan dorongan dukungan kepada kami. Ini adalah suatu kepercayaan dalam rangka integrasi beliau sebagai presiden nanti kalau saya terpilih. Program-program pusat akan kita akselerasi di kabupaten maupun provinsi di Jawa Tengah. Dua spirit ini yang perlu kita teladani sehingga kami mempunyai energi lebih untuk memberikan leadership nantinya di wilayah Jawa Tengah saya dengan Gus Yassin. Intinya itu. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap kami berdua untuk selalu akselerasi wilayah Jawa Tengah. Okay? Sudah dapat ucapan selamat Pak? Belum kan belum. Nanti tunggu tanggal main. Oke, mungkin yang lain? Oke, dari Metro? Ya. Hasil quick count begitu ya. Apakah ini sudah sesuai dengan target? Kemudian kalau menurut Pak Lutfi dan apa sih yang menjadi kunci kemenangan? Karena kalau kita lihat peta politik di Jawa Tengah kan cukup menarik ya. Ya. Pada saat saya mulai daftar sampai selesai nggak punya target. Gus Yassin nggak punya target. Tapi yang paling inti adalah kerja-kerja teamwork. Para teman-teman parpol sudah memulakan suatu konsolidasi yang kompak, kemudian utuh. Kita berkomunikasi dengan seluruh parpol pendukung. Kemudian tim sukses juga ikut melakukan kolaborasi secara sistematis. Kemudian relawan dan organ bersama-sama untuk melakukan direktif terkait dengan aspirasi di bawah. Jadi antara parpol, organ relawan, tim sukses, dan yang paling utama adalah letak hati nurani masyarakat kita untuk memilih pemimpin. Dan hari inilah nanti yang ditentukan bahwa siapapun pimpinannya adalah masyarakat hati nurani yang Jawa Tengah yang menang, bukan kita. Sehingga ini semua akan kita kembalikan kepada masyarakat kita. Toh nanti realconnya belum, tetapi spirit ini yang membuat kita berhasil adalah teamwork di antara kita. Oke? Cukup ya? Mungkin Gus Yassin ada nambahin Gus? Ya, terima kasih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Lutfi. Tentu kami hanya ingin menambahkan, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah yang telah mengikuti tahapan-tahapan pemilu dan membuat situasi pilkada baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada KPU, Bawaslu, TNI Polri, seluruh organ-organ relawan kami. Saya ucapkan terima kasih karena semestinya saya mendampingi Mas Lutfi. Ya kalau hanya berdua nggak mungkin kita bisa menjangkau seluruh masyarakat Jawa Tengah. Kami dibantu untuk bertemu dengan masyarakat, disampaikan kepada kami, baik itu lewat partai politik, baik itu lewat teamwork tadi yang sampaikan, baik lewat organ-organ relawan kita. Ini sangat membantu kami dan kami berharap ke depan kita tetap berjalan bersama, permasalahan-permasalahan tetap bisa diakomodir oleh tim relawan partai politik yang disampaikan kepada kami, sehingga kami akan lebih banyak mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, terkhusus pendukung-pendukung kami, jangan melakukan euforia dulu dan jangan melakukan euforia sebelum nanti realcon
itu benar-benar sudah dikeluarkan oleh KPU. Mungkin ini dari saya tambahan, terima kasih. Cukup? Pak izin Pak, Pak izin. Ayo Mas Damar. Ya Mas Dar. Mas Daryono Damar dari CNN Mas. Mas, ini kan sebuah hasil yang cukup bombastis ya Mas, karena ini Pak Lutfi dan Pak Gus Yassin ini menang di kandang Banteng. Nah, Mas Daryono sendiri bagaimana strategi waktu itu menggerakkan parpol koalisi untuk menggulingkan mitos seteng kandang Banteng ini Mas? Izin Pak Gubernur. Yang jelas saya tidak mungkin menggerakkan partai koalisi karena partai lain tentu tidak bisa. Yang pasti bisa kami komunikasikan adalah Gerindra. Mungkin Pak Gubernur Pak Lutfi, Pak Gubernur insya Allah ini tinggal nunggu real count ini, biasa suka ledek saya, pasukan jangkrik itu namanya, menjangkau semua titik, saya kira itu yang paling penting. Seperti yang disampaikan oleh Gus Yassin tadi, calon 2 orang, tangan 2, kaki 2, saya kira nggak mungkin menjangkau semua tempat. Jadi memang ini kerja-kerja tim. Apapun partai koalisi yang jumlahnya banyak, belum lagi relawan, simpatisan, orang senang, itu kan semua bekerja dan memastikan bahwa kemenangan itu tidak di tempat mana-mana. Kemenangan itu berada pada TPS masing-masing. Jadi inti adalah semua orang tidak perlu ngurusi di semua wilayah Jawa Tengah diurusi, tapi berdasarkan teritori masing-masing. Misalkan kalau Gerindra fokusnya di kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, RT mana, RW mana, TPS mana, ya sudah. Fokus memenangkan, kita fokus jaga, galang, jadi menggalang, menjaga, mengamankan, dan juga merekap hasil pemilu yang sudah dilalui. Saya kira tidak ada rahasia atau strategi sangat khusus ya, ini kan lomba banyak-banyak nyoblos ya, jadi yang paling banyak dicoblos dia akan jadi kan begitu ya. Dan di lomba ini tentu saja yang paling utama adalah tim marketing. Nah, tim marketing inilah sebetulnya ada kendaraan dari partai politik, jaringan partai politik maupun relawan yang sangat masif. Ya, saya kira sekali lagi saya atas nama ya bagian dari tim yang ikut andil di pemenangan Pak Lutfi dan Gus Yassin tentu saja sangat mengapresiasi semua kerja-kerja politik yang kita mulai sejak awal pendaftaran, rekomendasi dan seterusnya sampai akhirnya ditetapkan menjadi pemenang nantinya insya Allah. Saya kira itu semua jawaban memuaskan. Pak Lutfi, terakhir Pak, satu lagi Pak izin. Pak terakhir. Saya Beno dari Jonasi. Ini Jawa Tengah itu saya setidaknya sudah melihat 3 wakil gubernur. Dari zamannya Pak Bibit itu, Bu Rustri, zamannya Pak Ganjar 2 kali, Pak Heru dan kemudian terakhir Gus Yassin. Saya waktu itu ngepostnya di gubernur. Apakah dalam periode Bapak saat ini fungsi wakil gubernur akan dioptimalkan karena selama ini itu kayak Banjarep dan sama sekali tidak difungsikan. Gus Yassin 5 tahun kemarin itu Pak. Terima kasih. Saya pikir sama ya, birokrasi itu kan merit system. Jadi kita sudah tahu bagiannya mana harus kita kerjakan dan saya sudah sepakat dengan Gus Yassin kerja-kerja taktis apa yang akan kita lakukan. Tentu bukan di media tak sampaikan. Kita berdua yang sudah punya kesempatan yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya mungkin ke depan ya bahwa kita sudah berkontestasi sudah selesai. Tentu kita akan berkonsiliasi. Ini yang lebih penting karena kita harus mengharapkan masyarakat kita adalah Jowo itu adalah gotong royong, kita rukun kembali, kemudian kita berangkulan kembali, siapapun pimpinannya apabila memang nanti sudah ditentukan dengan ketentuan KPU, di atasnya adalah rasa persatuan dan kesatuan untuk Jawa Tengah. Oke, matur suwun. Pak izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi izin, Pak Lutfi. Terakhir Pak Lutfi izin. Di sini Pak. Saya Rahman Pak dari situ deh, mau bertanya, apa pemerintah sebelumnya gitu ya di Jawa Tengah itu kadang kemudian berkonflik dengan masyarakat, berkonflik dengan rakyat Jateng Pak, ya terkait dengan proyek strategis nasional. Ya.
Nah, seandainya nanti ketika kemudian Pak Lutfi ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat, ketika kemudian ada proyek strategis nasional yang berhadapan dengan kecil dan kemudian itu ditentang banyak warga Jateng, mana yang akan Bapak bela, rakyat Jateng atau pemerintah pusat? Yang jelas kuncinya adalah pimpinan itu bermanfaat untuk masyarakat. Pimpinan itu bukan doro, dia harus tahu tentang kehendak masyarakat. Dan yang paling pokok adalah bagaimana masyarakat itu punya ilmu komunikasi dengan pimpinannya. Contoh misalnya, rumah gubernur adalah rumah masyarakat. Hari tertentu kita lakukan komunikasi. Dengan demikian tidak ada lagi sekat antara seorang pemimpin dalam rangka scientific problem di masyarakat kita, semuanya akan terlayani. Komunikasi itu bisa kita lakukan dengan ke bawah, dengan keterbukaan publik, dan ke atas terkait dengan proyek apa yang kita sampaikan. Saya yakin masyarakat kita dewasa apabila pimpinan kita mampu menjembatani keduanya. Okay? Karena fungsi pimpinan itulah yang akan kita laksanakan dalam rangka menyelesaikan masalah tanpa permasalahan. Oke, antur suwun. Cukup, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman wartawan dan panjenengan. Mohon maaf dalam teman-teman bahas kurang berkenan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, saya sudah bersama dengan Pak Lutfi. Beliau hari ini di Pilkada Jawa Tengah dalam hasil quick count unggul dibandingkan kompetitor. Pak Lutfi, selamat dulu. Belum selamat. Setidaknya quick count ini. Iya. Gimana Pak tanggapannya dengan hasil quick count? Saya mengucapkan terima kasih ya. Quick count ini kan bentuk aspirasi masyarakat yang perlu kita apresiasi. Artinya itulah hasil-hasil kita berkomunikasi, berkolaborasi selama saya mengikuti tahapan pemilu. Saya ketemu dengan seluruh lapisan masyarakat, dari petani, nelayan, semuanya saya ketemu, sehingga akhirnya kita dapatkanlah bukan, tapi yang paling pokok nanti realcon ya, karena realcon itu secara yuridis formal yang akan ditentukan oleh KPU penetapan selesai. Sabar mawon. Tapi Pak Lutfi ngomong-ngomong quick count, karena ini patokannya kita baru quick count ya. Ini kan hasilnya lumayan mengejutkan nih, karena kemarin dari beberapa survei ini ketat. Hari ini kita lihat quick count hampir 20% nih bedanya. Menurut Pak Lutfi kuncinya apa? Kuncinya kerja tim ya. Tim dari mulai parpol, konsolidasi, kerja-kerja politik, kemudian relawan, simbol relawan, ada simbol relawan yang tetap, ada simbol relawan dengan sayap parpol, dan yang lebih utama adalah hati nurani masyarakat. Dia bisa melihat dan terkait dengan pimpinannya itu kayak apa yang diinginkan. Hati nurani masyarakat yang menentukan, bukan kita. Satu lagi Pak, terakhir. Jadi di Jateng ini Pak Lutfi ini ada jargon yang lumayan dikenal ya, akhirnya ngopeni, ngelakoni. Itu bagaimana nanti menerapkan itu di 5 tahun masa kepemimpinan Bapak kalau nanti benar-benar ditetapkan? Ngopeni itu bentuk-bentuk pelayanan yang prima. Jadi pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan kita mendengar, sedangkan ngelakoni itu adalah penyelesaian masalah. Jadi dia seorang pemimpin itu harus tahu permasalahan dan bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Terima kasih Pak Lutfi sekali lagi. Selamat. Baik, rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera. Hari ini di posko kami telah dihadiri oleh seluruh ketua DPP partai yang telah hadir langsung kami, Pak Daryono, ada ya, dari PAN, dari 15 parpol, masuk PKB dan sukses juga hadir dari Pak Pipit, kemudian Pak Bekti, serta rekan-rekan sekalian,
termasuk organ-organ relawan di samping parpol. Pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan nonton bareng. Jadi nonton bareng proses quick count yang akan kita laksanakan. Tentu ini akan memberikan suatu nuansa kebersamaan kita yang telah tahapan pemilu kita lakukan. Di mana tahapan pemilu kita dari mulai kami pendaftaran dengan negosiasi, kemudian verifikasi, penetapan calon, kemudian proses kampanye, masa tenang, dan hari ini adalah tahapan pemilu inti, yaitu mulai dari pungut dan hitung. Sehingga momen ini, kebersamaan inilah yang kami rasakan, yang tentu hasilnya nanti akan kita lihat pada saat terjadi real call yang dilakukan oleh KPU. Mungkin itu malam ini ada hal yang perlu disampaikan dari teman-teman, silakan. Ya. Pakai mic. Malam Pak, izin Pak, Intan Pak dari Kumparan Pak. Pak, ini kan dari beberapa hasil quick count Pak, Pak Lutfi kan unggul dari Pak Andika Pak. Tanggapannya seperti apa Pak? Yang pertama tentu saya bersyukur ya, itu adalah bentuk kepercayaan masyarakat kepada kita. Ini bentuk kepercayaan harus kita jawab bahwa ini harapan yang dibebankan kami dengan Gus Yassin di pundak kami, aspirasi dari masyarakat, hasil kami bertemu, melihat di seluruh lapisan masyarakat di 3 kabupaten selama kami proses tahapan pemilu yang kemarin. Intinya itu, ya. Mungkin yang lain, monggo. Ya. Selamat malam Pak Lutfi, Gus Yassin. Saya Angga dari Detikom Pak. Saya mau mengucapkan selamat untuk Pak dan Gus Yassin karena di quick count ini pas masa kampanye Bapak bilang dapat dukungan sama Pak Prabowo. Nah ini hasil quick count udah muncul, dapat selamat nggak sih Pak dari Pak Jokowi sama Pak Prabowo Pak? Artinya beliau adalah pimpinan bangsa. Bangsa Indonesia mempunyai kebanggaan yang sangat luar biasa sekali, di mana Presiden kita ke-7 Bapak Joko Widodo telah memberikan suri toladan di akhir jabatan beliau dengan memberikan dukungan kepada kami. Tentu ini merupakan spirit dalam rangka menteladani beliau dalam rangka memimpin di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Pak Prabowo juga sama, beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan sebagai kepala parpol. Pada saat saya daftar Gerindra pertama, artinya beliau adalah pimpinan parpol yang telah memberikan dorongan dukungan kepada kami. Ini adalah suatu kepercayaan dalam rangka integrasi beliau sebagai presiden nanti kalau saya terpilih. Program-program pusat akan kita akselerasi di kabupaten maupun provinsi di Jawa Tengah. Dua spirit ini yang perlu kita teladani sehingga kami mempunyai energi lebih untuk memberikan leadership nantinya di wilayah Jawa Tengah saya dengan Gus Yassin. Intinya itu. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap kami berdua untuk selalu akselerasi wilayah Jawa Tengah. Okay? Sudah dapat ucapan selamat Pak? Belum kan, belum. Nanti tunggu tanggal main. Ya, mungkin yang lain. Ya, dari Metro. Ya. Hasil quick count begitu ya. Apakah ini sudah sesuai dengan target? Kemudian kalau menurut Pak Lutfi dan apa sih yang menjadi kunci kemenangan? Karena kalau kita lihat peta politik di Jawa Tengah kan cukup menarik ya. Ya. Pada saat saya mulai daftar sampai selesai nggak punya target. Gus Yassin nggak punya target. Tapi yang paling inti adalah kerja-kerja teamwork. Para teman-teman parpol sudah memulakan suatu konsolidasi yang kompak, kemudian utuh. Kita berkomunikasi dengan seluruh parpol pendukung. Kemudian tim sukses juga ikut melakukan kolaborasi secara sistematis. Kemudian relawan dan organ bersama-sama untuk melakukan direktif terkait dengan aspirasi di bawah. Jadi antara parpol, organ relawan, tim sukses, dan yang paling utama adalah letak hati nurani masyarakat kita untuk memilih pemimpin. Dan hari inilah nanti yang ditentukan bahwa
siapapun pimpinannya adalah masyarakat hati nurani yang Jawa Tengah yang menang, bukan kita. Sehingga ini semua akan kita kembalikan kepada masyarakat kita. Toh nanti realconnya belum, tetapi spirit ini yang membuat kita berhasil adalah teamwork di antara kita. Oke? Cukup, oke? Mungkin Gus Yasin ada nambahin, Gus? Ya, terima kasih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Lutfi. Tentu kami hanya ingin menambahkan, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah yang telah mengikuti tahapan-tahapan pemilu dan membuat situasi pilkada baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada KPU, Bawaslu, TNI Polri, seluruh organ-organ relawan kami. Saya ucapkan terima kasih karena semestinya saya mendampingi Mas Lutfi. Ya, kalau hanya berdua nggak mungkin kita bisa menjangkau seluruh masyarakat Jawa Tengah. Kami dibantu untuk bertemu dengan masyarakat, disampaikan kepada kami, baik itu lewat partai politik, baik itu lewat teamwork tadi yang sampaikan, baik lewat organ-organ relawan kita. Ini sangat membantu kami, dan kami berharap ke depan kita tetap berjalan bersama. Permasalahan-permasalahan tetap bisa diakomodir oleh tim relawan partai politik yang disampaikan kepada kami, sehingga kami akan lebih banyak mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, terkhusus pendukung-pendukung kami, jangan melakukan euforia dulu dan jangan melakukan euforia sebelum nanti realcon itu benar-benar sudah dikeluarkan oleh KPU. Mungkin ini dari saya tambahan. Terima kasih. Cukup? Pak izin, Pak izin. Ayo Mas Damar. Ya Mas Damar. Mas Daryono Damar dari CNN, Mas. Mas, ini kan sebuah hasil yang cukup bombastis ya Mas, karena ini Pak Lutfi dan Pak Gus Yassin ini menang di kandang banteng. Nah, Mas Daryono sendiri bagaimana strategi waktu itu menggerakkan parpol koalisi untuk menggulingkan mitos seteng kandang banteng ini, Mas? Izin Pak Gubernur, yang jelas saya tidak mungkin menggerakkan partai koalisi karena partai lain tentu tidak bisa. Yang pasti bisa kami komunikasikan adalah Gerindra. Mungkin Pak Gubernur Pak Lutfi, Pak Gubernur insya Allah ini tinggal nunggu real count ini, biasa suka meledek saya, pasukan jangkrik itu namanya, menjangkau semua titik. Saya kira itu yang paling penting. Seperti yang disampaikan oleh Gus Yassin tadi, calon 2 orang, tangan 2, kaki 2, saya kira nggak mungkin menjangkau semua tempat. Jadi memang ini kerja-kerja tim. Apapun partai koalisi yang jumlahnya banyak, belum lagi relawan, simpatisan, orang seneng, itu kan semua bekerja dan memastikan bahwa kemenangan itu tidak di tempat mana-mana. Kemenangan itu berada pada TPS masing-masing. Jadi inti adalah semua orang tidak perlu ngurusi di semua wilayah Jawa Tengah diurusi, tapi berdasarkan teritori masing-masing. Misalkan kalau Gerindra fokusnya di kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, RT mana, RW mana, TPS mana, ya sudah. Fokus memenangkan, kita fokus jaga, galang, jadi menggalang, menjaga, mengamankan, dan juga merekap hasil pemilu yang sudah dilalui. Saya kira tidak ada rahasia atau strategi sangat khusus ya, ini kan lomba banyak-banyak nyoblos ya, jadi yang paling banyak dicoblos dia akan jadi kan begitu ya. Dan di lomba ini tentu saja yang paling utama adalah tim marketing. Nah, tim marketing inilah sebetulnya ada kendaraan dari partai politik, jaringan partai politik maupun relawan yang sangat masif ya. Saya kira sekali lagi saya atas nama ya bagian dari tim